Shalom. Shalom. Bersukacita pada sore hari ini. Amin. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau tinggalkan segala beban yang ada dalam jiwa kita. Kita mau lepaskan segala masalah yang dalam mengganggu kehidupan kita. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kehadirannya di tempat ini. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Layakan kami ya Tuhan, agar kami dapat menyenangkan Engkau melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian ini, ku rindu menyembah-Mu. Kita mau merasakan kehadiran Roh Kudus ada di tempat ini. Kita mau meminta jamahan Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan yang berkuasa di tempat ini Tuhan.
kami kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul di tempat ini, memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan sebentar kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan hal-hal yang mengganggu pikiran kami, hal-hal jahat, hal-hal buruk Tuhan yang berkuasa. Kami yakin mereka dikalahkan oleh kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus terus tambahkan kerinduan hati mereka Bapa untuk beribadah ke tempat-Mu ini ya Bapa. Begitupun juga dengan jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit atau tidak bisa hadir pada hari ini, bahkan sedang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jemaat mereka ya Bapa, berikan kerinduan hati mereka ya Tuhan, agar mereka mau bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. 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 Sapa-sapa dulu saudara-saudara kita kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yuk kita naikkan pujian ini.
Mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan kita hari ini. Kalau gitu belum ada nih. Saya bersaksi sebentar deh. Siapa tahu nanti ada yang mau nyusul. Shalom. Saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau pada hari Kamis lalu sebenarnya saya ditugaskan di tempat ini. Namun Tuhan berkata lain. Anak saya Briel sakit, muntah-muntah, gak mau makan juga. Jadi dia muntah terus gak mau makan juga. Sempat bingung juga. Kita udah bawa ke klinik, tapi ternyata dia nggak mau minum obat yang dari klinik gitu, karena mungkin obatnya pahit banget gitu. Jadi ketika dia minum obat malah keluar lagi gitu. Begitu minum obat dia keluar lagi. Akhirnya setelah 3 hari masih seperti itu, aku diskusi sama Andaru, kita bawa lagi Briel ke rumah sakit karena sudah 3 hari muntah terus dan dia juga nggak mau makan gitu. Badan perutnya udah kelihatan kurus sekali gitu. Jadi ya udah kita bawa ke dokter gitu, ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit dia aktif, anaknya aktif gitu, ceria, seneng banget dibawa ke rumah sakit. Terus karena di tempat dokter gitu ada mainan. Ketika dokter bilang, kita cerita kalau dia sudah muntah-muntah 3 hari dan tidak mau masuk makanan, dokter langsung bilang dirawat ya, katanya gitu. Aku paling kalau rumah sakit tuh bawaannya udah serem. Dari papa mertua udah dirawat, diambil darahnya terus mama juga kemarin dirawat, diambil darahnya terus gitu kan. Sedih liatnya. Apalagi si Briel gitu yang kecil gitu, kalau dia di rumah sakit pasti pertama diinfus, kedua pasti diambil darahnya terus gitu, karena kan kalau diambil darah nggak cukup sekali, karena mesti dilihat terus. Jadi disuruh diskusi dulu sama dokternya. Kita menolak untuk dirawat gitu si Briel. Enggak deh dok, enggak dirawat, kita mau coba dulu nih obat yang dari dokter nih. Kalau misalnya dia masih muntah-muntah, ya udah mau nggak mau ya gitu kan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus deh, kata dokternya. Ya udah berarti nggak mau dirawat nih. Enggak. Kita tanya, dia sakitnya berarti apa dong dok? Ya saya nggak bisa mutusin juga, soalnya kalau mau dilihat harus diambil darah. Kita juga nggak mau si Briel diambil darah gitu. Jadi ya udah dikasih antibiotik. Ya udah akhirnya dokter bilang, bikin surat pernyataan ya kalau menolak untuk dirawat, kata dokter gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dikasihlah surat pernyataan bahwa kita menolak untuk dirawat anak ini. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahin dokternya, katanya gitu. Jadi udah kita dalam nama Tuhan Yesus, Briel sembuh gitu. Puji Tuhan, sekali dia minum obat itu dia nggak muntah lagi sampai sekarang, sampai detik ini dia nggak muntah lagi. Hebat kan Tuhan kita? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya Briel kondisinya sudah pulih, dalam pemulihan Tuhan melalui kuasa bilurnya, melalui dokter, melalui orang-orang yang sudah mensupport kita. Briel sudah sembuh. Terima kasih buat supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Itu kesaksian dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi kesaksiannya? Pandaru. Sama. Part 2 nanti jadinya. Pak Ceki, habis sakit mana? Pak Ceki. Taruh di mana sakit sembuh sekarang? Siapa? Cangdi. Samudi. Wah, doang. Nyanyi. Ayo, nyanyi. Sama Dani ya. Oke. Baiklah, kalau begitu kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Mungkin gak seperti lagu ini, karena lagu ini aku juga masih kurang gitu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kayaknya aku tuh masih kurang banget. Tapi di setiap langkah, di setiap
bekerja, di setiap melakukan aktivitas, ingat Tuhan itu pasti, gitu. Tuhan cuma mau kita mengasihi Dia. Terlebih lagi, Dia lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan gak minta kita untuk melakukan ini itu. Dia sudah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Kita sudah diberikan anugerah untuk hidup bersama dengan Dia. Hanya bagaimana kita melakukan hari-hari kita, melakukan hidup kita. Bukan karena berbuat baik kita bisa masuk ke surga, tapi karena berbuat baik kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Haleluya ya Bapa. Jagai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati, pikiran kami adalah memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar hari ini kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Setelah melalui pujian penyembahan kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui duduk diam, mendengar sebagian isi hati Tuhan. Maka bersabda berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Pengurapan Tuhan buat kami sekalian hamba-hamba-Mu yang hadir mendengar di tempat ini, dan juga mungkin esok lusa melalui YouTube yang tertayang. Demikian juga hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan hikmat Tuhan, pengetahuan dan juga pengertian daripada Roh Kudus. Kendalikan hamba Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Setiap hal yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, setiap perkara yang berasal dari dunia ini dan bukan dari hikmat Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak penyesatan dan kami tolak segala pembelokan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Saya tadi siang setelah melaksanakan baptisan, selamat buat Maya Safira, tadi hari ini memutuskan untuk baptis dan kami tidak menunda-tunda waktu. Dibaptiskan tadi di kolam renang, mungkin karena dari pagi belum mandi, ya kan, langsung jemput ke kolam. Kepala saya sakit Bapak Ibu. Jadi orang yang jarang mandi ketemu air bisa sakit kepala. Hati-hati, harus mandi secara rutin dan baik. Dan mungkin sebelum jemput kolam harusnya mungkin sedikit penyesuaian dulu, cemplungkan kakinya dikit. Tapi saya langsung nyemplung, mungkin agak kaget. Memang orang tua banyak kagetnya. Maka sakit kepala. Lalu ketika puji-pujian saya loncat-loncat supaya sakit kepalanya disembuhkan sama Tuhan. Amin. Saya loncat-loncat. Sembuh nggak? Ya, sembuh. Tadi sampai sakit saya bisikin istri. Saya udah loncat-loncat kepala sampai sakit juga. Sekarang sembuh. Sembuhnya mungkin karena antara saya mau menyampaikan firman Tuhan dan konsentrasi, saya lupa lagi dengan sakit kepalanya. Harus merenungkan firman Tuhan. Amin. Maka renungkan firman Tuhan siang dan malam, sakit kepala hilang. Karena sedang merenungkan firman. Firman itu indah. Firman itu ibarat surat cinta. Jadi kalau bicara mengasihi Tuhan, kita ibaratkan seorang yang merindukan kekasih. Ada yang sudah punya kekasih? Ada yang udah mulai bosan dengan kekasih? Kalau udah bosan dengan kekasih, repot juga Bapak Ibu. Tapi kalau orang sedang berkasih-kasihan, jatuh cinta, biar jam 1, jam 2 malam, sekarang lewat WA. Wah, ber-WA. Online terus. Harap-harap, gak bisa tidur, harap-harap ada yang chat, gitu ya. Rindu untuk membaca chat kekasih. Kalau zaman dulu, tapi bukan saya gak bisa tulis surat kebetulan. Karena tulisan saya sendiri suka gak bisa baca. Seringkali saya khotbah, saya baca contekan, kadang-kadang saya nggak sempat baca contekan karena semakin bingung karena nggak bisa baca tulisan saya. Jadi saya usahakan untuk boleh masuk dalam pikiran dan hati saya, Bapak Ibu. Tapi saya lihat ada teman-teman yang punya surat cinta. Kadang-kadang surat cinta disimpan di peti sampai tua, dia suka dibuka-buka, ya. Senang, senyum-senyum sendiri, gitu ya, Bapak Ibu. Saking senangnya merindukan rasa kasih yang dulu pernah ada. Rasa yang pernah ada, dibaca surat itu berulang. Ya, tapi jangan sampai ketahuan pasangan yang sekarang, Bapak Ibu. Kalau masih simpan surat yang dulu dan sekarang dibaca, saya jamin nanti berantem. Tahu ya, sudah kalau yang tertawa mungkin tahu rasanya. Nah, cinta itu misalnya dia nggak ada dulu, nggak ada WA tentunya, nggak ada WA ya, nggak ada SMS, belum ada handphone, jadi tentu pakai tulisan. Dan kadang-kadang ketika dia nulis pas pakai lampu kecil gitu, baik. Terima kasih Bu. Ini kekasih saya Bapak Ibu. Yang pertama dan tentu mungkin yang sudah terakhir begitu Bapak Ibu ya. Lalu
biasanya karena di desa atau mungkin di kota juga dulu listrik belum semuanya punya, kadang-kadang ada nyamuk gigit, pas ada nyamuk gigit pukul kena di surat, tetap ditulis di percakan nyamuk itu ditulis, sambil saya menulis surat ini nyamuk menggigit tidak berasa, sampai darah ini nyamuk nempel, dikirimkan udah termasuk sama nyamuk-nyamuknya. Semakin berbunga-bunga si Lia, di sini nggak ada namanya Lia ya. Waduh, saking cintanya ya, saking ditulis surat sampai digigit nyamuk pun nggak berasa, dan itu original. Gigitan nyamuk pun dikirimkan, bukti dikurung ya. Kadang-kadang sambil berderai air mata, rinduku saya, karena jauh ini ya Bapak Ibu, jauh di seberang sana, di pulau yang lain ya, di beda pulau, dia nulis saking rindunya, bertahun tidak berjumpa, menetes air mata, tes dia kurung, ini air mataku menetes, dikirim juga. Tapi kadang-kala sambil menulis, sambil ngantuk, jatuh juga, bukan air mata, dikurung juga. Kira-kira tahu air apa? Nah, demikian juga rindu akan Tuhan, merindukan firman Tuhan dibaca. Mungkin Bapak Ibu udah jarang yang bawa Alkitab, sebab sekarang sudah ada Alkitab, ya kan? Pakai tab atau pakai handphone, dibaca, direnungkan siang malam. Tidak harus banyak-banyak, satu ayat juga tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Tapi kalau satu ayat juga sudah tidak, saya harus kasih tahu, Bapak Ibu terlalu. Bilang mengasihi Engkau Tuhan. Tadi lagunya benar. Menyanyikan lagu ini sebenarnya dari Grace Down. Aku mengasihi Engkau Tuhan dan merenungkan firman-Mu siang malam. Tapi seringkali kita dari siang sampai malam lupa dengan Alkitab. Sibuk melihat chat, ya kan? Chat siapa tadi? Kekasih. Sibuk chat, apalagi kalau kekasih lagi ngambek. Alkitab, Bapak Ibu gitu ya. Tapi ingat, Tuhan mau kita setiap hari mendengar suaranya. Ini surat cinta Tuhan. Alkitab atau Alkitab, Al-HP atau ini malah nggak bunyi. Oh bunyi. Dibaca. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Jadi saya pendahuluannya kebanyakan. Hari Pentakosta yang kita akan sama-sama renungkan, ayatnya pasti tidak jauh dari peristiwa Pentakosta, supaya kita berhati-hati untuk memahami tentang peristiwa dan makna Pentakosta buat gereja. Saya ganti lagi aja, saya merasa hilang-hilang suaranya. Bicara tentang Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, ini biasanya minimal 1 semester, minimal 1 semester atau 6 bulan. Hari ini saya tentu akan memakan waktu minimal 2 jam. Bapak Ibu berkenan untuk 2 jam di sini duduk? Amin. Berarti cuma berapa orang yang lain boleh pulang. Kita pulang juga biar tentu 2 jam kelamaan dulu. Saya yakin pasti nggak masuk. Baiklah, kita akan membuka dari Alkitab kita. Sudah kelihatan ya, dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Di sini ayat 1 sampai 4 disambung ayat 6 sampai 10 saya nulisnya, tapi kita supaya aman baca saja mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Judulnya Pentakosta. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun udah 10-12an, amin. Masih banyak ayat, kan 2 jam. Peristiwanya sekira-kira 120 orang-orang yang adalah murid-murid Tuhan berdiam di loteng rumah, berkumpul, dan Tuhan berkata, nantikan untuk dicurahkan Roh Kudus. Lalu 10 hari kemudian setelah peristiwa 40 hari penampakan Tuhan, Yesus naik ke surga. Itu kira-kira 10 hari yang lalu, hari Kamis tepatnya, ketika ada satu kelompok jemaat mau retreat tapi tidak jadi. Itu memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari kemudian hari ini kita memperingati hari Pentakosta, 10 hari tambah 40 jadi 50. Penta itu 50. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng di Yerusalem yang kira-kira ada 120 orang. Peristiwa itu ditandai seperti nyala api, bukan api Bapak Ibu. Jadi kalau ada nyala api di rumah, padamkan. Itu bukan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus bukan api, hanya seperti nyala api. Karena ternyata walaupun ada seperti nyala api, nggak kebakar, nggak berasap, ngebul juga tidak. Jadi jangan pikir juga, waduh gerejanya ngebul semua, Roh Kudus lagi dicurahkan. Tidak lagi pada merokok di gereja itu, Bapak Ibu. Tidak. Jadi ini bukan api seperti nyala api. Jadi kalau ada nyala api di rumah, dipadamkan, bisa kebakaran. Kadang-kadang orang suka aneh-aneh, gambaran-gambaran seperti itu, kata seperti itu juga dihilangkan. Seperti halnya kalau saya ngajar baptisan selalu, saya membacakan peristiwa Yesus setelah keluar dari air, setelah diselamkan, setelah dibaptis, Yesus keluar dari air, lalu ada turun, tampak langit terbuka, lalu ada seperti burung merpati. Lalu orang Kristen takut makan burung merpati. Karena dia pikir burung merpati itu Roh Kudus. Bukan, kalau ada burung merpati di rumah diusir, karena itu bisa berak sembarangan. Karena bukan Roh Kudus itu burung merpati, hanya seperti burung merpati, bukan burung merpati. Nanti orang berpikir tiba-tiba ada burung merpati datang ke rumah, ada Roh Kudus datang, keliru Bapak Ibu. Nah, kalau nanti merpatinya dimakan kucing, Roh Kudus dimakan kucing, kan salah juga. Bukan, ini seperti. Nah ini 50 hari penta. Nangkep Ibu ya, karena 2 jam saya harus banyak-banyak lucu supaya sampean tidak ngantuk. Kalau ngantuk, keterlaluan, memang benar-benar gak ada urapan. Bukan pendetanya yang gak ada urapan, yang datang ngantuk, itu yang gak urapan. Amin? Iya, kayak begini-gini mulai. Gak apa-apa, boleh. Jangan sampai saya suka ngeliat manggutnya orang selalu. Kalau begini, ngerti saya. Dia lagi ngerti. Mau senyum gak senyum, ketawa-ketawa, dia ngerti. Tapi kalau dia begini pelan, kenceng, nggak ngerti dia gitu. Ini saya selalu menandai begitu. Turunnya pelan, naiknya kenceng. Pasti kaget. Tapi kalau pelan, naik juga pelan, masih ngerti. Baik. Maaf saya kadang-kadang saya ngerasa lucu, saya ketawa sendiri. Lalu itu 50 hari. Nah, bertepatan hari itu adalah hari di mana Pentakosta itu adalah perayaan hari raya besar bagi orang Yahudi. Tapi Kristen dan Yahudi berbeda. Orang Kristen bukan Israel, Israel bukan Kristen. Jadi kalau berpikir Israel dibom, nggak usah pusing. Karena itu bukan urusan agama, bukan, tapi urusan politik teritorial satu bangsa. Ya kita doakan supaya ada damai sejahtera di seluruh bangsa. Namun saya harus tekankan bahwa ada orang berpikir, waduh Israel sama dengan Kristen, gereja sama dengan Israel. Salah. Akhirnya
dibawa-bawa. Urusan Israel nyerang Palestina, gereja dibawa-bawa juga. Lah ini nggak ada urusannya. Ternyata yang mati terbunuh itu wartawan yang sekarang yang kemarin digotong-gotong diusung adalah orang Kristen dan juga membela kebenaran. Orang Kristen membela kebenaran, tidak memihak kepada yang salah. Maka itu sebenarnya jangan suka mencampur adukan urusan satu bangsa dengan agama. Agama adalah urusan bagaimana berurusan dengan Tuhan dan sesama. Lalu hari raya bagi orang Yahudi di Pantekosta itu adalah memperingati turunnya 2 loh batu waktu di Gunung Sinai. Turunnya perintah Allah 2 loh batu itu di Gunung Sinai diperingati sebagai Pentakosta. 40 hari berpuasa berdoa di Gunung Sinai Musa, lalu hari ke-50 pendapatlah kitab 2 loh batu itu diperingati. Nah, tapi kan ketika turun ternyata umat Israel sudah membuat patung lembu, nggak sabar menunggu, dibantinglah, hancurlah itu batu, lalu naik lagi. Yang tadinya itu batu hasil dari sentuhan atau tulisan dari kuasa Tuhan, atau kalau digambarkan tangan kayak Tuhan punya tangan gitu ya, ditulis bukan dengan tangan manusia, itu loh batu itu karena dibanting akhirnya Musa naik lagi bikin lagi, lalu terjadilah 2 loh batu itu disimpan di tabut Allah, tabut perjanjian. Maka yang digotong-gotong, diusung-usung di tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu itu menjadi simbol di mana kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Maka sepanjang perjalanan mulai di padang gurun 40 tahun lamanya muter-muter di padang gurun, itu tabut dibawa-bawa loh batu itu digotong-gotong. Sampai Musa nyeberangi Sungai Yordan juga dibawa digotong. Yang maju paling depan orang yang bawa tabut. Sungai Yordan lagi kenceng, berjalan saja, melangkah saja. Maka ketika yang pertama kali orang yang memanggul tabut itu menyentuh air kering, berjalan menyeberangi Sungai Yordan, dan demikian seterusnya. Lalu selain memperingati turunnya 2 loh batu, karena saya nggak sedang membahas tentang hari raya Pantekosta orang Yahudi hari ini, tapi tentang turunnya Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya. Lalu hari Pentakosta juga diperingati bertepatan dengan panen raya, panen besar. Jadi seluruh bangsa kumpul datang. Dari artinya bukan seluruh bangsa, tapi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang tinggal jauh-jauh, mungkin di Medan, mungkin tadi di Mesopotamia, yang dari daerah-daerah lain. Kalau ditulis semua tentu ini nggak muat, kepenuhan. Jadi ditulis hanya beberapa wilayah. Mungkin ada yang dari Medan, mungkin dari Riau, orang Yahudi gitu ya Bapak Ibu. Dari Bangka, mungkin dari mana lagi nih? Dari Ngawi. Si Aldo ini orang Ngawi Bapak Ibu ternyata. Saya lihat KTP-nya orang Ngawi. Oh, hari ini dia ulang tahun. Bukan. Dipotong rambut kayak prajurit. Kalau semua begitu bagus, lebih rapi. Saya juga besok mau ikut. Rapi Bapak Ibu ya, bersih kelihatan gitu. Lalu dari berbagai daerah lah kumpul ke Yerusalem hari itu. Nah ketika kumpul, karena mereka paling besar, mereka ada pesta Bapak Ibu. Ada makan dan mungkin juga ada minum. Ya ada teh manis gitu ya, nah minum ya. Kopi. Tapi di sana kan anggur. Kopi belum ditanam di sana. Jadi emang di Alkitab kok nggak ada kopi di Alkitab. Lalu orang minum kopi nggak Alkitabiah. Memang belum tanam kopi. Minum anggur yang Alkitabiah. Maka banyak orang-orang Kristen banyak minum anggur. Minum sih boleh saja, asal jangan kebanyakan. Kalau minum kebanyakan bisa kemasukan setan. Tapi banyak orang Kristen sambil mabuk minum anggur di hari Natal, sebab rasanya itu Alkitabiah. Tapi nggak begitu sebenarnya. Minum kopi juga Alkitabiah, memang nggak tertulis. Itu bahasanya wedang. Jadi minum-minum aja, jadi disitu sambil minum. Nah, ketika murid-murid keluar dan berkata-kata, dipenuhi Roh Kudus itu, orang-orang di sekitar berpikir, waduh dia mabuk. Bagaimana mungkin orang Galilea bisa ngomong bahasa Batak? Ajaib bukan Bapak Ibu? Ada orang-orang Galilea bisa ngomong bahasa Ngawi. Bahasa Ngawi sih saya ngerti, bahasa Jawa Tengah ada bahasa Ngapak. Wih, gini bisa bahasa Ngapak wih loh. Kan ajaib Bapak Ibu, tapi begitu kejadiannya.
Tapi masing-masing mengerti artinya. Bisa ditangkap. Artinya adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bersaksi tentang Yesus yang tersalib. Bersaksi tentang kasih Allah yang sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, supaya setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan diselamatkan. Kasih Allah yang dinyatakan. Jadi loh batu itu adalah firman yang tadinya adalah batu, itu menjadi firman yang tertanam di dalam loh hati, atau di dalam hati manusia. Hati manusia yang tadinya tidak mengerti firman, yang hanya berhenti di pikiran saja, di pengetahuan saja, mulai akan Roh Kudus akan bekerja untuk menghidupkan di dalam loh hati setiap orang yang percaya. Jadi tabut itu tidak lagi digotong-gotong, tapi tabut itu ada di dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan akan berdiam di dalam rohnya. Maka Alkitab mencatat, tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, atau bait Roh Kudus adalah tubuhmu. Jadi di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus berdiam. Itu peristiwa Pentakosta. Semua berkata-kata kebenaran Roh Kudus, tapi berkata-kata dengan bahasa yang lain. Pertanyaannya, sadar atau tidak sedang mereka berkata-kata? Saya punya PR beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu dari Rabu, ada PA di Persekutuan Doa. Kita menurunkan tentang berbahasa roh. Jadi sadar atau tidak. Maka mari kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17-18, Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan kata-kata mabuk anggur. Ya, tadi kan Alkitabiah mabuk anggur ya. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 sampai 18. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, atau penuh dengan roh. Jadi tidak disuruh mabuk roh. Jadi nggak ada orang mabuk roh. Sadar, menyadari. Jadi ketika saya berkhotbah ini, hari ini saya penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dipenuhi Roh Kudus dan saya sadar, saya berkata-kata untuk menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Saya nggak lagi mabuk, tapi lagi penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita akan lihat. Ada sekarang orang berpikir, lalu orang penuh dengan Roh Kudus nggak sadarkan diri. Saya melihat di YouTube dia udah kelewatan, dia mencak-mencak, nyanyi-nyanyi, joget-joget di atas mimbar. Ini sih nggak sadar, Bapak Ibu. Saya pikir ini orang kepenuhan Roh Kudus nggak sadar nih. Ya saya bukan menghakimi, tapi kan orang ya. Saya lihat itu hanya fenomena cara kerja. Sampai juwo ke cinggak-cinggak, loncat-loncat di mimbar. Ya kira-kira karena ada yang kemarin kita bahas adalah teratur dan tertib. Sadar. Jadi tidak ngawur juga, ya jangan lewat. Kalau tiba-tiba saya pulang, cinggak-cinggak saya nyanyi di sini. Bapak itu bingung, ini Pak Simon ini kepenuhan Roh Kudus. Apa kepenuhan apa ini? Ya kalau mau cinggak-cinggak di sini lah, di sini nggak apa-apa, maju ke depan sini kan. Jangan cinggak-cinggak di sini, harus di sini beberapa dong, hancur udah. Nah ini baiklah, harus disadari, harus mengerti. Ada yang boleh angkat tangan yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Bapak Ibu, angkat aja tangannya, takut amat. Emang nggak ada? Oh, masa iya? Ada pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa yang lain, berbahasa roh, atau mungkin manifestasi dengan menangis, dengan sukacita dan sebagainya? Ada? Angkat tangannya, aku pengen angkat tangan dulu. Angkat tangan kulit aman. Tangan, angkat tangan dulu. Segini doang. Saya tahu pasti nggak pakai ini ya. Angkat baik. Pengalaman. Lalu kita semua menyadari ketika ada saya beberapa kali pelayanan, saya tumpang tangan orang, lalu orang itu rebah. Rebah kan, Bapak Ibu kadang-kadang mohon izin. Rebah kadang-kadang ya namanya rebah lagi sungguh-sungguh. Oh, rebah ini kan dia pakai rok kebuka, itu pasti dia turun kan, Bapak Ibu tuh ya. Sadar.
Jangan lu gak sadar lu buka gak karo-karo nggak boleh juga. Ya sadar ditutup. Kalau dia gak karo-karo kan bingung pendetanya kewalahan itu nutup dengan gitu. Maka saya sepanjang melayani semuanya sadar. Betul, kecuali dia lagi manifestasi, lagi ada roh jahat dalam dirinya, tumpang tangan sedang melepaskan ikatan roh kedukunan, pelepasan. Bisa jadi dia ngamuk, ya kan? Ini bedanya orang kepenuhan Roh Kudus dengan orang sedang kerasukan. Ini beda. Jadi kalau orang kepenuhan Roh Kudus ditanya, bisa jawab benar. Dan yang dikatakan adalah tentang firman Tuhan dan kebenaran. Atau menyanyi dengan mazmur. Nanti kita baca semua itu. Menyanyi dengan mazmur. Kalau seterusnya itu ada prakteknya. Kita baca terus seterusnya 19 ya. Efesus 19 terus sampai itu saya bilang stop. Sama-sama lagi. Lanjutkan dulu. Hendaklah kamu penuh dengan roh. 3, 2, 1. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, akan Kristus. Amin. Jadi sadar. Jadi jangan berpikir orang lalu nggak sadar, bahaya. Kalau kerasukan nggak sadar, orang kerasukan. Ada yang pernah berhadapan dengan orang kerasukan? Nggak ada juga. Puji Tuhan, nggak ada setan di sekitar kita. Nah, orang kerasukan itu, Ibu, saya suka melayani orang kerasukan. Jadi kalau ketemu orang, semua orang takut. Ditanya, apa kamu kerasukan? Pasti dia bilang enggak. Kan namanya juga nggak sadar. Ngamuk aja gitu, namanya orang kerasukan, jadi nggak sadar. Mau makan nggak? Pasti nggak jawab enggak. Walaupun 3 hari nggak makan, ditanya udah makan belum, dia pasti nggak jawab juga. Namanya kerasukan. Tapi orang penuh Roh Kudus pasti ingat makan. Ya, sadar dia. Tapi orang kerasukan udah pasti ngamuk terus. Ditahan 10 orang bisa rebah karena ada kuasa lain yang merasuki. Ini kerasukan. Jadi penuh Roh Kudus harus dalam kontrol ilahi. Sadar. Boleh bermanifestasi, tapi sadar firman Tuhan tadi. Bermazmur, bernyanyi, dan sebagainya. Baiklah, itu saya hanya menekankan ternyata ayatnya benar. Bukan mabuk Roh Kudus, tapi hendaklah engkau penuh dengan roh. Janganlah seperti orang mabuk anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan roh. Orang mabuk anggur itu, nah ini juga pertanyaannya. Ada yang pernah mabuk? Gak ada juga. Nah, ada satu, puji Tuhan, teman saya juga pernah mabuk. Sekali-kali boleh lihat saya mabuk, Bapak bisa beli ya Bang. Jadi saya mabuknya mungkin mabuk setengah mabuk kali ya, tapi setahu saya minum mungkin kebanyakan. Dulu belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Hati-hati nih, belum kenal Tuhan saya, masih masa-masa remaja biasa. Iseng-iseng ikut-ikut teman-teman. Kalau nggak ikut-ikut katanya nggak cowok, ya kan? Nggak jagoan, maka minum wah banyak-banyakan. Begitu jalan pulang, enggak mabuk, begitu jalan pulang kayaknya di depan jalan kayak gunung loh. Ternyata kayak gunung. Begitu ternyata jatuh, muntah-muntah gak karu-karuan, nggak sadar tidur di pinggir. Kalau parit, kalau di kampung aja kan kalau di sana pinggir parit tidur dan dibangunkan orang akhirnya malu. Begitu sadar baru malu, tapi ketika mabuk tidak malu. Nah, ini bedanya orang mabuk anggur dengan orang penuh roh. Orang penuh roh dia tahu malu, Bapak Ibu, memuliakan Tuhan hidupnya. Tapi kalau orang mabuk sudah tidak memuliakan Tuhan. Mewakili kata-kata mabuk adalah hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Ada amarah, dikit-dikit marah. Orang nggak kenapa-napa dicari musuh. Apa lo? Lo jagoan ya lo ya? Lo jagoan lo sini lo? Lo jagoan lo ya? Dia mukul gak kena orang mabuk. Lo nangis lo ya? Padahal emang gak kena. Namanya orang mabuk. Saya mau cerita tentang mabuk, tentang firman Tuhan nih. Kayaknya sama lebih senang kalau saya cerita tentang mabuk nih. Mabuk anggur ya. Gak ngantuk Bapak Ibu. Berarti Pak cuma lagi mabuk gitu. Gak minum anggur. Baiklah, yang pertama.
Artinya hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh, jadi tidak mabuk anggur. Walaupun orang berpikir Alkitabiah minum anggur, tapi hari ini saya katakan minum anggur secukupnya. 1 seloki kecil saja untuk menghangatkan tubuh, tidak apa-apa. Supaya pencernaanmu kurang bagus, minum sedikit anggur. Paulus menasihatkan kepada Timotius demikian. Tapi jangan banyak-banyak, 1 seloki saja, sedikit saja. Jangan sedikit. Soalnya itu bukan sedikit lama-lama bau, Bapak Ibu, tahu bau nggak? Bau, mabuk. Kalau mabuk, sambil jalan ketawa sendiri. Berapa? Terus Pak Moses pulang sambil mabuk. Ya, apa kata dunia? Siapa dia? Ketua kaum bapak. Hancur kita sudah reputasi. Aduh, saya jadi ngomong tentang mabuk terus nih. Kayaknya lebih ngantuk, Bapak Ibu. Baiklah, yang pertama, ada beberapa hal karya Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya. Yang pertama, kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, 56 boleh diteruskan. Sebenarnya Kisah Rasul 1:7 ini kalau sudah baca semuanya cerita tentang Stefanus ketika diperhadapkan di mahkamah pengadilan agama. Ketika dia ditangkap oleh karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Bapak Ibu, baca semuanya. Dan itu kesaksian luar biasa itu. Diceritakan tentang mulai dari Abraham terus kitab-kitab dia bacakan di situ. Dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika akhirnya dia harus mempertahankan percayanya kepada Tuhan, dia sanggup. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Wah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah, dan seterusnya. Apakah aku harus taat kepada manusia? Apa taat kepada Allah? Aku akan taat kepada Allah. Dan akhirnya diseret, rame-rame dikerubutin orang, dibawa ke tanah lapang, dirajam, Bapak Ibu. Ketika dirajam dia tidak takut, ampuni mereka. Ini penuh Roh Kudus, mempertahankan imannya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus tidak harus selalu berbahasa roh, tidak harus selalu. Tapi orang yang bisa punya iman sampai seperti Stefanus ini, itu Roh Kudus yang memenuhi. Bertahan imannya, jangan hanya gara-gara pacarnya orang yang tidak percaya Tuhan, lalu disuruh meninggalkan imannya. Aduh, kayaknya nggak ada yang seperti ini nih. Rambutnya cepat ya. Nggak ada lagi seperti ini. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Hanya gara-gara si cepat. Kan nggak boleh juga. Itu penuh Roh Kudus atau tidak? Ini bukan Aldo, aku si cepat loh. Kamu ngeliatin saya jadi nggak ada. Artinya ya si gondrong juga, masih cepat aja gitu ya. Julio berarti. Kalau si gondrong, jangan, nggak apa-apa kalau di sini semua orang muda percaya Tuhan. Jangan gara-gara takut nggak punya pasangan yang lain, dia segala-galanya. Kalau aku nggak jadi sama dia, dunia kiamat. Jadi dia tinggalkan imannya kepada Tuhan. Nah ini dipertanyakan, dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Karena tatkala orang itu dipenuhi Roh Kudus, jangankan hanya soal si bukan si badu, nyawa saya aja saya relakan. Kalau badu udahlah, Tuhan mungkin nggak menghendaki saya dengan si badu, mungkin saya menghendakinya dengan Aldo, ya. Tepuk tangan Aldo. Aldo berdiri aja. Tuhan akan gantikan yang lain. Jadi mempertahankan imannya, percaya karena penuh dengan Roh Kudus, dia bertahan imannya. Semua orang sedang marah dan memang diseret. Lalu ada contoh lagi dalam masih Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 dan 10. Jadi yang pertama dia percaya, dan percayanya nggak main-main kepada Tuhan. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Berani mempertahankan kebenaran. Dan akhirnya dia juga berani menantang Elimas, si penyihir itu, bahwa kuasa Tuhan
lebih besar dan berani menyatakannya. Takut sama tukang sihir? Pernah lihat tukang sihir ya Bapak Ibu? Ada pernah lihat sihir? Gak ada juga. Sampai gak pernah ngapa-ngapain deh. Nah, kadang-kadang masih kecil saya melihat sulap sihir itu saya takut Bapak Ibu. Apalagi sihir yang main potong leher gitu. Waduh, pokoknya udah ngeri-ngeri. Tapi kalau nggak lihat penasaran juga, nggak berani ke depan lihat begitu. Digorok si Daniel sih tahu dia suka nonton. Nah itu kadang kalau dipotong begitu, nah itu ya debu selap-selap sihir gitu ya. Tapi Paulus berani menantang, mempertahankan kepercayaannya, penuh dengan Roh Kudus, berani menyatakan imannya, kepercayaannya, dan berani menyatakan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Jadi percaya kepada Tuhan berarti berani mempraktekkan percayanya di depan orang, bersaksi. Maka rasul-rasul yang kepenuhan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus itu awal mulanya berani berkata-kata bersaksi di tengah bangsa-bangsa lain yang berbahasanya berbeda. Dia ngomong dan orang lain bisa ngerti. Hari ini saya berkata-kata dengan bahasa saya, tapi saya yakin banyak orang akan mengerti maksud karya Roh Kudus, menangkap yang diberitakan imannya, berani menceritakan imannya, berani menceritakan kebenaran tentang kasih Allah itu, bahwa kasih Allah adalah bagi segala bangsa. Maka bangsa-bangsa lain mengerti. Nah ini berani menyatakan iman, berani percaya. Jadi orang percaya itu adalah karena Roh Kudus. Lalu berani menyatakan iman dan percayanya, bersaksi. Maka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke 36, coba kita baca dulu. Yehezkiel pasal 36. Saya banyak ayat dikit gak apa ya, gak lama, supaya kita ngerti asal mula Roh Kudus itu memang dijanjikan oleh Tuhan menjadi penolong atau parakletos bagi gereja. Yehezkiel pasal 36 dimulai dari ayat yang ke 26, 27. Yehezkiel pasal 36, 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Amin. Nah, Roh Kudus membimbing kita, dipenuhi kita untuk bisa menjadi pelaku firman, berani memberitakan firman Tuhan, berani bersaksi. Jadi kalau ada orang mulai berani bersaksi, ini orang-orang Galilea bukan orang pintar, orang-orang terbatas pendidikannya, orang-orang pekerja-pekerja kasar, orang yang biasa saja seperti kita, tapi berani bersaksi di tengah-tengah segala bangsa. Jadi ketika orang yang punya Roh Kudus, semua di sini berani bersaksi. Apapun yang sampai saksikan. Tapi di sini kalau seringkali siapa yang bersaksi? Enggak. Sembunyi di balik bunga. Tidak. Akhirnya alih-alih kembali yang bersaksi yang PL-nya lagi. Ya udah kalau ada saya deh. Karena jemaatnya belum mau bersaksi. Mungkin belum tahu hari ini mendengar firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, percaya, artinya percaya itu dipenuhi Roh Kudus, dipercayakan Roh Kudus, dan dia berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran, berani bernubuat. Artinya bernubuat itu berani berkata tentang apa yang kehendak Tuhan ke depan, berani menyatakan yang salah, berani memberitakan firman. Di sini kita sedang menanti anak-anak muda boleh berdiri di sini untuk menjadi pengajar-pengajar. Dimulai dari perkara yang kecil, dimulai dari setia untuk belajar, dan tidak perlu malu, tidak perlu minder. Karena yang kita beritakan adalah Tuhan yang Maha Tinggi, yang memenuhi hidup saudara dan saya, mendiaminya. Nah, untuk poin yang pertama saya akan tutup dengan satu ayat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ini poin saya ini ada 10 poin. Enggak, 3 aja. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, amin, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Amin. Amin. Roh Kudus itu membuat kita percaya akan pemberitaan firman. Jadi saya biarpun bercerita firman sampai double, kalau Roh Kudus tidak memetraikan, Roh Kudus tidak memenuhi orang tersebut, tidak akan percaya. Bapak Ibu, hari ini saya membaptiskan satu hamba Tuhan, anak Tuhan ini yang hari ini diputuskan. Sudah lama, hampir setahun saya tanya lagi, penasaran lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Ya tentu saya tetap menyampaikan, soal dibaptis itu bukan soal menjadi Kristen atau tidak, soal menerima Tuhan Yesus atau tidak dalam hidupnya secara pribadi. Dan gak bisa dipaksakan. Jangan ikut orang, jangan ikut orang tua sekalipun, jangan ikut-ikutan. Tapi adalah keputusan pribadi. Jadi ketika orang mengambil dirinya untuk dibaptis, itu adalah keputusan bertanda pertobatan. Adalah orang dewasa yang sudah berani mengambil keputusan. Tentu anak-anak belum tahu, hanya ikut-ikut orang tua. Tapi kalau hari kita membaca, Roh Kudus membuat kita percaya. Dan percayanya itu bukan cuma sementara, Bapak Ibu. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Materai, tahu materai? Di listrik kita itu ada materai, segel. Segel itu parudi aja nggak berani buka. Kecuali emang orang PLN yang dapat surat tugas untuk membuka segel itu. Pak Rudi nggak berani, Bapak Ibu. Apalagi saya. Karena yang berani membuka segel sembarangan, urusan dengan petugas. Demikian juga materai yang Tuhan pasang kepada saudara dan saya, kepada orang yang percaya pada firman. Tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Itu abadi. Amin. Dimeteraikan Roh Kudus kepercayaan kita. Itu yang pertama. Kehidupan orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah satu amanat dan mandat dan satu pengertian yang benar bahwa setiap orang dikehendaki oleh Tuhan untuk penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua, selain tadi berani memberitakan kebenaran dan berani percaya, hari ini dia berani menyatakan kuasa Tuhan. Nah ini, kuasa Tuhan ini mulai belajar mendemonstrasikan kuasa ilahi. Gereja kita bukan gereja yang terlalu ngeroh, tapi harus ngeroh, harus berani menyatakan iman, berdoa. Ketika diberhadapan dengan sesuatu yang memang menggentarkan, kayak tadi kesaksian WL kita Ibu Christine, anaknya harus dirawat atau tidak, jangan terlalu dikuasai oleh ketakutan. Tetap dengar bagaimana kata Roh di dalam diri kita. Kalau kita ketakutan, rawat, akhirnya semuanya gugup ketakutan. Kalau ada kalanya, tapi harus yakin. Yakinnya adalah diserahkan kepada Tuhan. Tidak juga konyol mengandalkan kekuatan sendiri. Maka kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan. Ada kuasa. Perkataannya berkuasa. Doanya berkuasa. Dan apa yang diimani, imannya berkuasa. Walaupun tidak selalu, Bapak Ibu, yang saya pernah sampaikan, tidak selalu apa yang didoakan lalu yes. Sakit doakan sembuh. Kaki sakit yang diiket-iket gitu ya, doain langsung sehat. Tidak selalu begitu. Saya juga pernah sekali waktu ada pelayanan begitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada memang agak sedikit pendeta yang terlalu berlebihan. Jadi orang kakinya memang agak kurang sama, ditarik gitu, percayanya memang tidak ada, kecewa orang. Begitu orang nggak sembuh dibilang kurang beriman. Seperti halnya pernah hamba Tuhan, ada tempatin juga hamba Tuhan ini. Ketika memang ternyata salah satu pernyataannya nggak berubah atau tidak digantikan, pendeta ini berani ngomong bahwa kurang iman. Karena di surga banyak seperempat, banyak onderdil manusia. Minta, maka akan digantikan. Ternyata di doa puasa, doakan tidak sembuh. Yang disalahkan bukan pendetanya yang rasa bersalah, tapi orang yang bersangkutan yang disalahkan, katanya kurang iman. Nah, ini juga nggak boleh kelewatan, Bapak Ibu. Ada kalanya sakit kita tidak dipulihkan. Ada kalanya kita mungkin yang memang buta dan tidak melihat. Ada kalanya kita mungkin sakit tidak disembuhkan. Tapi
ketika sekalipun kita sakit, ketika kita sekalipun mungkin tidak melihat, tapi mata hati kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan buat Tuhan. Sakit kita tadi memuliakan Tuhan. Ada sahabat kita sakit sampai berakhir, tetap memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ini yang luar biasa. Bukan soal sehatnya, betapa banyak orang sehat, tapi nggak bisa berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada orang yang sakit, didera dengan sakit penyakit, tetapi tetap melayani Tuhan. Rasul Paulus juga demikian. 3 kali aku memintanya kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, cabut duri dalam dagingku. Aku hidup sakit-sakitan, banyak penyakit, kira-kira begitu. Mari Tuhan semua. Tuhan berkata 3 kali aku berdoa dan Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku. Tapi ternyata dalam keadaan yang sering sakit. Konon dalam cerita, Paulus sering mengalami kejang-kejang, Bapak Ibu. Kejang-kejang dan dia punya penyakit polio, kira-kira gitu kalau saya lihat di buku-buku yang lain. Tapi sampai akhir dia melayani Tuhan. Tidak karena sakitnya, keterbatasan fisiknya lalu terbatas membatasi pelayanannya. Karena dia tahu ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Jadi keadaan apapun di hari ini, ada kalanya kita berdoa dan Tuhan tidak jawab. Tapi jangan putus asa, ada kuasa dalam hidupmu. Engkau bisa menunjukkan kepada dunia bahwa sampai hari ini dengan keadaan kita tetap bisa melayani Tuhan. Jangan kurangi pelayanan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua, ada kuasa. Ditunjukkan, jangan dikit-dikit kita merengek dan dikit-dikit kita bolos, dikit-dikit nggak datang ke gereja, kecewa. Tuhan mana? Tuhan nggak ada. Mana Tuhan? Aku berdoa minta ini nggak ada. Dan selalu begitu. Tapi ada kalanya sekalipun yang diminta itu tidak diberikannya. Percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, tetap setia kepada Tuhan. Tetap melayani. Bapak Ibu, hari ini kita tidaklah orang yang semuanya sempurna. Tidak segala-galanya apa yang kita minta lalu ada. Kesaksian di mimbar ini tidak hanya melulu bicara orang yang berhasil. Orang yang bersaksi di mimbar ini tidak hanya melulu bicara orang yang sakit sembuh. Tidak hanya melulu orang yang berdoa, oh hari ini aku butuh duit segini, berdoa lalu ada. Enggak begitu juga. Tapi di sini ada bersaksi bagaimana sekalipun aku penuh dengan kegagalan, hidupku penuh dengan kesukaran, kesulitan, tapi aku terus berjuang dan berupaya. Aku mungkin sakit gak sembuh, tapi aku tidak pernah kendor melayani Tuhan. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kualitas kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup orang percaya. Jangan dikit sakit gigi. Sakit gigi tetap memuji Tuhan, amin. Jangan kenapa diem aja Pak? Cuma nyanyi dia diem aja, duduk aja. Kenapa sakit gigi? Kan yang loncat kakinya buat giginya. Betul Bapak Ibu, amin. Jadi biarlah dengan keterbatasan kita tetap memuliakan Tuhan. Lebih baik sekalipun engkau dalam keterbatasan, tapi mata hatimu memuliakan Tuhan, bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini yang disenangi oleh jemaat Tuhan dimanapun. Karena yang terakhir, tapi panjang, ini repot. Yang tadi di Efesus pasalnya yang ke-5 tadi kita mulai urai satu-satu. Yang ini agak panjang karena ini adalah penerapannya. Bagaimana sih ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus? Selain tadi ada kuasa untuk tetap melayani, berani mendoakan orang. Kita sendiri lagi sakit, kita bisa doakan orang. Dan orang yang kita doakan sembuh, kita nggak sembuh. Aneh ya? Aneh nggak? Ya Tuhan kadang begitu bekerja. Sekalipun seolah-olah kita dengan keterbatasannya, ternyata orang lain diberkati. Pernah sekali waktu ini masih balik kedua lagi ini. Sekali waktu saya sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah ada situasi di mana ketika hari Minggu, menjelang hari Minggu saya langsung berpikir aduh Tuhan, Minggu lagi. Karena saya harus mengajar, saya mengajar 2 tempat di Jakarta, masih di Bogor. Dulu di Bogor juga ada dalam ranah penggembalaan saya, sehingga saya harus datang juga. Jadi habis pelayanan di Jakarta, di Kemayoran, pagi, sorenya saya harus ke Bogor. Saya untuk ongkos aja udah berat Bapak Ibu, bener. Pernah malah untuk ongkos aja berat. Maka hari itu aduh Tuhan, Minggu lagi. Nah, sekali waktu pas pelayanan, saya menyampaikan tentang menabur. Jangan pernah berhenti menabur. Terus tabur sekalipun engkau meneteskan air mata dan engkau tetap menabur, engkau akan menuai. Tabur saja. Jangan takut situasi sulit. Order saja.
Itu lagi krisis kalau tidak salah, memang lagi krisis banget. Itu boro-boro orang bisa jual mesin, jual mobil itu. Order saja. Nanti urusan closing, urusan Tuhan, order saja. Ketika saya menyampaikan begitu, dagangan saya juga lagi benar-benar lagi rusak-rusaknya. Lalu beberapa hari kemudian ada Pak Daniel namanya. Pak Daniel telepon saya. Pak Simon, terima kasih firman Tuhannya. Karena ketika Pak Simon di hari Minggu khotbah tentang menabur order, beliau kerja di United Tractor. Saya order mesin diesel. Alah, di situasi nggak mungkin saya tetap order aja, saya sebuah brosur saya tawarkan orang. Hari Selasa kemarin saya closing ada 20 unit laku. Waduh, bahagia saya. Bahagia terhibur. Terhiburnya kok orang itu melakukan firman Tuhan ya, tetap order. Tapi 20 unit apakah saya dapat? Ya tidak. Jadi yang dapat ingat saya dikuatkan. Saya sendiri tidak dapat. Tapi ketika saya mengajarkannya orang diberkati, berarti ada kuasa Tuhan. Sekalipun kadang-kala diri kita sendiri diuji untuk tetap sanggup nggak tangguh. Nah yang ketiga ini adalah praktiknya. Kita baca satu ayatnya di Efesus pasal 1, Efesus pasal 5 ayat mulai 19. Yang tadi kita baca Efesus yang tadi kita sudah baca dalam kebenaran roh. Ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, dia gemar bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi, bermazmur. Saudara, saya ini hamba Tuhan. Saya ini kebetulan dinobatkan jadi pendeta. Tapi saya tidak pernah antipati dengan nyanyian. Dengan nyanyian-nyanyian duniawi ya. Lagu-lagu nostalgia, lagu tempo dulu, apalagi yang saya bisa nyanyikan. Mau lagu bahasa apa aja lah, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa apa, saya nyanyi. Tetapi saya lebih gemar tetap memuji Tuhan. Amin. Tapi tidak boleh orang juga lalu berpikir menghakimi. Nyanyi kok di gereja ada nyanyi lagu duniawi. Ya kita hidup di dunia Bapak Ibu. Ya nyanyilah itu sebagai nyanyian. Tapi lebih gemar menyanyikan puji-pujian. Jangan di gereja lebih gemar nyanyi dunia, tapi tidak puji-pujian. Tapi bersyukur kita di sini puji-pujian lebih gemar. Amin. Ada gereja-gereja yang menyanyi itu tidak apal-apal, ya, nggak pernah ya gemar katanya memuji Tuhan, tetapi dia tidak apal dengan lagu-lagu. Maka ada model kita pelayanan, setiap nyanyi harus pakai buku. Saya mengkritisi ini bukan berarti mengkritisi gereja yang pakai buku, tidak. Tapi ini kebangetan juga, karena salah. Jadi karena yang pimpin pujiannya ini sudah mungkin seumuran saya, lebih tua lagi, maka sama sekali nggak kelihatan itu bukunya. Maka sebenarnya mau nyanyi lagu yang jangan lupa nama Yesus gitu ya. Waduh, saya lupa kacamata. Saya lupa kacamata. Itu gimana ini? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Enggak bangetan. Enggak ada lagu itu. Nah, karena kita nyanyi lagu pujian, jangan lupa nama Yesus. Dibaca enggak hafal. Hanya lagu jangan lupa nama Yesus sudah pimpin pujian bisa enggak hafal. Dia harus saya lupa kacamata. Saya cuma nyanyi saya lupa kacamata. Bapak Ibu, jadi jangan keterlaluan juga. Jadi puji-pujian sekalipun hari ini kita nggak hafal, kita bisa nyanyi, amin. Wah, ini bersyukurnya sekarang nggak pakai buku, tapi pakai proyektor. Harus gemar memuji Tuhan. Di rumah nyanyi, jangan kalau di rumah nyanyi hati yang luka. Setiap pagi orang tetangga nyanyi kok hatinya luka melulu. Cobalah kalau setiap pagi mendengar puji-pujian. Amin. Boleh menyanyi yang lain, tapi lebih pertama kali pagi-pagi nyanyikan lagu puji-pujian. Amin. Siapa yang kalau di rumah nyanyi puji-pujian? Angkat tangan, adalah puji Tuhan. Nyanyi. Gemar menyanyi, gemar bermazmur, gemar bersyukur. Dalam segala keadaan nyanyilah buat Tuhan, karena Tuhan menghendaki itu. Orang yang penuh Roh Kudus nyanyi lagu rohani, nyanyian lagu rohani. Kalau lagi malas nyanyi, mungkin lagi sakit gigi, setel kaset aja. Tapi ya di rumah itu berkumandang puji-pujian. Tapi lebih bagus kalau kita ikut nyanyi.
Tadinya sakit gigi jadi sembuh. Amin. Itu pertama. Lanjut baca lagi. Gemar bersyukur dan bernyanyi. Ini tanda Roh Kudus. Nah, kalau orang Kristen pintar nyanyi ya, iya, karena dia adalah gemar memuji Tuhan. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Jadi rendahkan dirimu seorang akan yang lain. Beri hormat kepada yang lain. Saling mendahulukan orang lain. Itu poin kedua. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia banyak teman. Banyak teman. Banyak saudara. Maka ternyata kita saudara dalam Tuhan. Ada banyak orang gak punya saudara Bapak Ibu. Karena semua orang dipikirnya salah di matanya. Semua orang keliru, semua orang tidak ada yang cocok. Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus memenuhi dirinya. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menerima orang lain. Rendahkan dirimu seorang akan yang lain. Jangan semua orang salah. Semua orang di bawah kita. Semua orang kita mesti lebih unggul. Semua orang dimusuhi. Nah, ini bahaya. Ini tentu orang itu tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus. Saya sering cerita ada orang semua salah. Yang ini bau terasi. Bau terasi. Bau terasi. Bau terasi semua. Semua orang bau terasi. Kok aneh? Dia marah-marah sendiri. Semua orang mendekat kepada aku semua bau terasi. Semua orang bingung, semua orang dimusuhin karena bau terasi. Semua orang di rumah, saya enggak. Lalu si bapak ini dengan si ibu ini tanya, enggak ya, kita enggak bau ya, enggak. Kenapa dia bau ya? Ternyata sidik punya sidik. Dia dudukin terasi. Dia sendiri yang bau terasi. Hidup kita jangan begitu, bikin malu Bapak Ibu. Ini hidup harus belajar punya banyak teman. Jadi saya sering memberikan pengertian, orang itu bahagia kalau dia banyak teman, banyak saudara. Kalau sakit ada yang datang, minimal berdoa, bisa menghiburkan, menguatkan. Banyak saudara. Dan gereja ini kecil, tapi harus berkeluarga, bersaudara. Kalau ada satu berduka, semua berduka. Kalau ada satu yang terluka, semua terluka. Kalau ada satu yang bahagia, semua mesti bahagia. Bahagia dibagi-bagi Bapak Ibu. Itu ucapan syukur. Karena sesungguhnya saya akan akhirnya saya satu cerita. Sini ceritanya pada sampaikan di sini saya di sini. Tuhan sebenarnya selalu memberi yang terbaik. Pada ujung-ujungnya hidup ini walaupun belum tampak hasilnya, Tuhan bilang, "Wait, tunggu. Pasti kau akan tahu bahwa ternyata semua dirancang untuk kebaikan dan yang terbaik." Cerita ini cerita lama, cerita kuno. Ada satu orang yang adalah ikut berlayar. Ketika berlayar, kapalnya terkandas menabrak satu batu dan pecah berkeping-keping. Semua nggak tahu pada terdampar di mana, tapi ada salah satu anak Tuhan ini yang adalah mengasihi Tuhan terdampar satu pulau dan seorang diri saja dia terdampar itu. Berhari-hari dia berdoa, mulai berlutut, mulai bertengadah, mulai dengan segala macam yang dia bisa doa, dia berdoa, mulai berbahasa roh, mulai berteriak, mulai menangis, mulai berdoa sambil tertawa dan semua hal. Berdoa sambil bernyanyi, dia sampaikan sambil pokoknya mohon benar-benar belas kasihan. Karena di pulau itu sangat sulit cari makan dan minum pun gak ada air tawar, dia harus minum air yang asin. Dia berdoa, "Tuhan, kirimkanlah pertolongan kepadaku. Bagaimana aku bisa keluar dari pulau ini?" Sekeliling pulau tidak ada kehidupan apapun yang dia bisa lihat. Lalu sambil dia menanti pertolongan, dia membuat gubuk dari ilalang. Dia tidur untuk berteduh beberapa malam dan terus menantikan sambil sekali-kali dia lihat ke laut lepas kalau ada kapal lewat supaya ada pertolongan, dan tidak kunjung ada pertolongan. Akhirnya punya tekad, mungkin Tuhan memang sudah membiarkan saya untuk diasingkan di pulau ini seorang diri. Maka dia mulai mencoba untuk bagaimana mencari makan dengan caranya. Belajar cari makan, mulai yang di air susah ditangkap, dia mulai cari kayu buat cari ikan dan sebagainya.
Sekali waktu setiap makanan dia mulai bikin api, belajar bikin api dan bisa bikin api. Gesek-gesek gitu. Ada yang pernah bikin api gesek-gesek? Bisa dong. Pasti enggak juga, saya juga belum. Terus akhirnya bisa bikin api. Wah, bahagia. Dia mulai bisa bakar-bakar kalau dapat ikan. Dapat burung puyuh pun dia bakar. Sekali waktu ketika dia tertidur, terbakar semuanya. Sampai gubuk-gubuknya terbakar. Hari itu dia bersyukur atau tidak, Bapak Ibu? Hari itu dia terkutuk di hadapan Tuhan. Dia berseru, Tuhan, Engkau keterlaluan. Sudah pertolongan gak datang, gubukku hanya pergi saja, Engkau bakar juga. Tuhan, Engkau keterlaluan. Orang yang cinta Tuhan kadang-kala dibuat sampai titik di mana kita doanya, Tuhan, Engkau keterlaluan. Jadi ngomong bersyukur udah berat. Kalau Anda kan bersyukur mulut ini pun kadang-kala, mana Tuhan? Mana gereja-gerejaan lah udah. Oh Tuhan, Engkau keterlaluan. Punya kekasih satu kabur juga. Nah itulah. Sampai akhirnya tidak lama setelah peristiwa itu ternyata ada kapal mendekat, Bapak Ibu. Mendekat. Heran dia lari dengan semangat. Semua digini-gini, buatnya dilepas digini. Datanglah kapal itu. Pas dia naik kapal, kok bisa tahu saya ada di sini, ada pertolongan ke sini? Saya melihat ada api membumbung, asap tinggi. Dia bersujud lagi di kapal itu, ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan, terima kasih kau sudah bakar gubukku. Besok-besok rumahku juga. Ya jangan. Adakah orang bakar rumahnya bersyukur? Tapi ujung-ujungnya Tuhan mau bikin rumah yang lebih besar. Amin. Nggak berani berarti. Jangan, ini bercanda. Ya tapi Bapak Ibu bersyukur dalam segala hal ini yang kita hadapi. Kadang-kadang Tuhan memang sedang mempersiapkan untuk kebaikan. Amin. Amin. Udah baca belum sih? Baiklah, kita tunduk kepala, kita kasih siapkan hati kita untuk boleh menikmati dan menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengundang petugas perjamuan kudus ke depan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ajar kami menyadari di dalam setiap totalitas kehidupan kami, sadar akan panggilan, sadar akan iman, sadar akan pelayanan yang Tuhan kembangkan, Tuhan percayakan, sadar akan tanggung jawab bahwa semua yang kami lakukan adalah bukan semata-mata untuk hidup dalam kebersamaan, tapi lebih tanggung jawab untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang Tuhan meteraikan, Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran kami, hidup kami ini berkehendak penuh untuk memimpin kami di dalam segala kebenaran, maka biarlah kami boleh belajar bersyukur senantiasa di dalam segala hal keadaan. Belajar merendahkan diri seorang kan yang lain dan hidup berkerabat, hidup bersahabat, hidup bersaudara, hidup berkeluarga, dan hidup di dalam cinta kasih seorang kan yang lain. Ajar kami untuk tidak membawa persoalan permasalahan hidup kami berlebihan sehingga kami bermusuhan seorang kan yang lain. Izinkan kami membawa damai. Roh Kudus ajar kami menyatakan iman kami dengan kuasa dan kemuliaan. Maka ya Tuhan, hari ini biarlah kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus, memperbaharui ikrar pengiringan kami kepada Tuhan, memperbaharui pemahaman pengertian dan mengalami Tuhan di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Maka biarlah roh yang menyala-nyala itu, roh yang rindu, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang haus akan firman Tuhan, roh yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Mu itu tumbuh kembali. Mari Roh Kudus, lawat kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini semua, kami semua dipulihkan. Maka perbaharuilah kami lewat pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, ampuni hati pikiran kami yang kami sengaja ataupun tidak sengaja kami sudah berbuat salah, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap hati, dengan pikiran. Mari biarlah kami hendaknya penuh dengan roh ya Tuhan, dan kami menyadari kesalahan, karena Roh Kudus selalu menegur dan menyatakan kesalahan dan memimpin kami dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami dilayakkan ambil bagian dalam sakramen hari ini. Kuduskan, tahirkan sekarang kami.
Kami juga mengampuni semua orang, siapapun yang berlaku menyakitkan dan membuat kami merugi dan kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami mengampuni di dalam nama Yesus. Siapapun, mungkin suami kami, mungkin istri kami, mungkin anak-anak kami, mungkin orang tua kami, sahabat kami, mungkin teman bisnis kami, mungkin hamba Tuhan sekalipun, mungkin gembala kami, mungkin pendeta kami, siapapun yang bersalah, baik dengan perkataan, dengan sikapnya, dalam nama Yesus Kristus kami mengampuni hari ini. Kami mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, supaya kami hidup merasakan mengalami kepenuhan Roh Kudus itu ya Tuhan. Dan izinkan kami boleh dilayakkan itu di bagian hari ini. Kuduskan, tahirkan roti dan anggur yang tersaji di depan kami dan diberkati oleh Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah sakramen perjamuan kudus ini sungguh kami menyatakan dan mengalami kuasa ilahi. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang terikat dengan berbagai-bagai kelemahan dan dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami yang lemah iman kembali diperbaharui. Maka berkati juga hamba Tuhan yang hari ini Tuhan sudah pakai, dipilih oleh Tuhan untuk boleh melayangkan perjamuan, untuk melayani perjamuan hari ini. Diberkati dan dijamah oleh Tuhan, mengalami itu dalam hidupnya, keberhasilan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus, tahirkan hamba Tuhan ini dan meteraikan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kami sambut perjamuan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.